Projo Barisan Ganyang Komunis Indonesia, benarkah PKI ada lagi? Ternyata bahwa Ganjar ini sudah dipersiapkan oleh Partai Komunis Cina sejak 3 tahun lalu. Tadi bisa kita lihat, kalau kita lihat dari dokumen yang saya baca, bahwa setiap operasi politik yang dilakukan oleh kaki tangan Partai Komunis Cina di Jakarta itu, ini biayanya 200 juta. Nah, kita bisa hitung selama 3 tahun ini kan berapa operasi politik yang dilakukan oleh kaki tangan agen-agen Cina di Indonesia kali 200 juta. Tiap kali operasi itu kan. Nah, ini kan berarti dukungan Cina kepada kaki tangan mereka lalu melakukan operasi politik untuk kepentingan mereka, terutama untuk mensukseskan pencapresan Ganjar yang nantinya juga akan berujung pada apa yang diinginkan oleh Cina setelah Ganjar terpilih menjadi presiden. Salah satunya adalah melanjutkan legasi yang ditinggalkan oleh Presiden Jokowi. Khususnya seperti pembangunan ibu kota negara yang nantinya di sana akan dibangun pangkalan militer Cina. Nah, rahasia ini terbongkar menyebabkan negara-negara di luar koalisi Cina kan merasa kalau di sana akan dibangun pangkalan militer Cina di ibu kota baru, tentu ini kan akan menimbulkan kerugian kepada mereka. Ini penyebabnya lah, makanya dari pihak barat, terutama juga negara-negara Timur Tengah yang tadinya diharapkan akan berinvestasi untuk kepentingan EKN, menunda niat mereka untuk berinvestasi, sehingga kan kita lihat belakangan ini Pak Jokowi dan rejimnya agak kesulitan dalam mendapatkan investasi. Nah, operasi sekarang ini kalau kita lihat secara nyata, dan ini merupakan wujud bahwa Pak Jokowi memang mendapat tekanan khusus dari Cina, di mana beliau begitu terbuka mengadakan cawe-cawe. Harus cawe-cawe untuk kepentingan nasional terhadap capres ini. Tapi timbul pertanyaan, cawe-cawenya Pak Jokowi ini memang untuk kepentingan nasional apa untuk kepentingan Partai Komunis Cina? Karena calon yang dia paksakan ini adalah calon yang sudah direkomendasikan oleh Partai Komunis Cina dengan didukung oleh operasi politik yang biayanya dari Partai Komunis Cina. Nah, tapi saya pikir bahwa ada hal juga yang Pak Jokowi punya reserve, punya persiapan untuk jaga-jaga gitu. Karena biar bagaimanapun kan segala keputusan ini kan bagaimana manusia berusaha, keputusan terakhir ada di tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh karena itu maka selain cawe-cawe untuk mendukung pencapresan dan mensukseskan pencapresan Ganjar, Pak Jokowi juga secara terbuka walaupun mungkin belum sepenuh hati memberikan dukungan kepada pencapresan Pak Prabowo. Tapi persoalan kemudian nanti adalah akan dipengaruhi oleh siapa cawapresnya. Kalau kemarin di PDIP menyatakan bahwa menampung AHY sebagai bakal calon cawapres, sebenarnya ini merupakan usaha untuk menghancurkan koalisi dari Nasdem, PKS, dan Demokrat. Dusta besar yang ini harus kita ingat sekali, yaitu dusta besar itu adalah bahwasanya komunisme itu mereka sebutkan mendukung demokrasi, nomor 1, nomor 2 hak buruh dihormati, nomor 3 memberi tanah kepada petani, dan kemudian yang keempat menghormati kebebasan berpendapat, dan kemudian yang kelima sama rata sama rasa, yang keenam, nah ini yang dusta yang paling besar, itu bahwasanya komunisme sebagai partai itu tidak anti agama. Ini ditutup-tutupi terus. Dalam kesempatan ini, izinkan saya mengutip saja di sini, yaitu apa yang dilakukan oleh Lenin. Lenin di dalam waktu pendek beberapa belas tahun saja telah membunuh 28 uskup, 1.200 pendeta, dan 800.000 muslimin orang Islam. 28 uskup, 1.200 pendeta, 800.000 muslimin. Kemudian gereja mereka runtuhkan. Berapa jumlahnya gereja itu? 9.000 gereja. Kemudian masjid-masjid itu dirobohkan, dibakar. Berapa jumlahnya? 30.000 masjid. Gereja pada waktu itu di Rusia habis 90%, masjid 99%. Diikuti oleh PKI di Indonesia tahun 48 dan tahun 49. Di Surabaya ada masjid namanya Masjid Rahmat di kawasan Kembang Kuning. Itu masjid dibakar. Dan kemudian ada sebuah masjid yang menjadi kesayangan dari publik di Trenggalek. Nah itu masjid ini umurnya 205 tahun. Pada bulan Maret 49 itu Masjid Agung Trenggalek itu juga dibakar. Nah ini hanya mengikuti saja
apa yang mereka lakukan di Rusia itu. Kemudian yang ketujuh, hak asasi manusia. Nah ini yang diinjak-injak habis-habisan. Dan itu mereka ulang lagi sekarang dalam bentuk yang lain. Iya. Selama 74 tahun itu mereka dari 29 langkah itu, langkah yang ke-28 ke-29 itu mereka membantai umat manusia sebanyak 120 juta Pengamat manusia. Gerakan Komunis Indonesia Alfian Tanjung mendeklarasikan barisan Ganyang Komunis Indonesia di Gedung Gerakan Pemuda Islam Indonesia Jalan Menteng Raya, Jakarta Pusat. Dia mendesak pemerintah menegakkan peraturan perundang-undangan yang melarang penyebaran paham komunis, Marxis, dan Lenin. Pemberontakan PKI tahun 1926, 1948, dan 1965 adalah fakta sejarah menjadi catatan hitam untuk gerakan PKI. Sejak reformasi 1998, PKI menunjukkan eksistensi dan gerakannya dalam upaya membangkitkan PKI melalui infiltrasi, kerja di kalangan musuh, kaderisasi, agitasi, dan propaganda, serta provokasi untuk melumpuhkan kalangan anti-komunis, kata Alfian Tanjung. Jaringan Ganyang PKI yang berasal dari sejumlah daerah tersebut berkomitmen untuk melawan semua aktivitas yang berbau komunisme. Ini masih sebuah jaringan. Kita bukan organisasi, kita akan mengajak siapa saja, tidak hanya dari Islam yang tugasnya untuk melawan komunis, katanya. Alfian Tanjung dan kawan-kawan menyatakan siap menertibkan semua atribut berbau PKI. Bahkan semua aktivitas seperti pemutaran film berbau penyebaran komunis juga akan mereka tertibkan. Kami akan menuntut pemerintah untuk melarang penayangan film-film yang mengarah pada ideologi komunis, di antaranya Senyap dan Pulau Buru Tanah Air Beta, dan juga harus memblokir situs yang menyebarkan paham komunis, kata Alfian. Pembicaraan tentang PKI mengemuka lagi setelah berlangsung simposium nasional bertema membedah tragedi 1965 yang diselenggarakan di Hotel Arya Duta, Jakarta Pusat. Ketua Panitia Pengarah Simposium Nasional Membedah Tragedi 1965 adalah Legend Purnawirawan Agus Wijoyo. Agus merupakan Gubernur Lemhanas. Simposium ini diprakarsai oleh Dewan Pertimbangan Presiden, Komnas HAM, Forum Solidaritas Anak Bangsa, serta didukung Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Luhut Binsar Panjaitan. Simposium tersebut semangatnya mendorong negara melakukan rekonsiliasi dengan korban peristiwa 1965. Tidak lama kemudian muncul simposium baru yang semangatnya untuk menolak rekonsiliasi seperti yang diinginkan simposium di Arya Duta, yaitu Simposium Nasional bertajuk Mengamankan Pancasila dari Ancaman Kebangkitan Partai Komunis Indonesia dan Ideologi yang diselenggarakan di Balai Sarbini. Simposium anti PKI diketahui Letnan Jenderal Purnawirawan TNI Kiki Syahnakri. Wakil Ketua DPR dari fraksi Gerindra Fadlizon menyalahkan pemerintah atas munculnya polemik kebangkitan PKI akhir-akhir ini. Fadli menilai pemerintah ikut terlibat mengangkat masalah yang sebenarnya sudah selesai, yang membuat kekisruan dari awal pemerintah mengangkat satu masalah yang sebenarnya sudah selesai, kata Fadli di Gedung Nusantara 3 DPR RI. Menurut Fadli, rekonsiliasi di tingkat masyarakat sudah terbangun sehingga pemerintah tidak perlu mencari-cari siapa yang menjadi korban dan siapa yang menjadi pelaku. Tidak perlu lagi rekonsiliasi yang mengangkat-angkat siapa yang menjadi korban, siapa yang menjadi pelaku, tutur Fadli. Karena saat itu kan situasinya adalah chaos. Kadang-kadang ada situasi antara membunuh dan dibunuh. Itu yang diceritakan saya belum lahir, Fadli menambahkan. Fadli mengatakan saat ini sudah tidak ada lagi diskriminasi terhadap mereka yang dicurigai sebagai terlibat PKI. Anak cucu mereka pun sudah diberikan keleluasaan mendapatkan hak sebagai warga negara Indonesia. Berbeda di zaman Orde Baru yang memang membatasi hak orang-orang yang terindikasi sebagai anggota dan keluarga PKI. Jadi untuk apa? Toh tidak ada lagi diskriminasi terhadap mereka. Tidak ada lagi kematian perdata atau apa. Dulu kan memang pernah. Satu masa di zaman Orde Baru mereka ditandai dengan ekstapol dan sebagainya. Tapi kan sudah tidak ada. Mereka mau ikut di DPR juga boleh. Jadi sudah cair, tutur Fadli. Menurut Fadli, peristiwa 65 cukup dijadikan bagian dari sejarah, diambil hikmahnya. Rekonsiliasi yang sudah cair lebih dari 50 tahun ini seharusnya sudah berjalan. Kita ingat, sebagai bagian dari pelajaran sejarah diambil hikmahnya. Ketua Setara Institut Hendardi angkat bicara mengenai maraknya razia terhadap penggunaan simbol Palu Arit menyusul sejumlah pelarangan terhadap kegiatan yang mempromosikan pengungkapan kebenaran peristiwa 1965 akhir-akhir ini. Hendari menduga propaganda tentang kebangkitan PKI yang mengaitkan sejumlah kegiatan yang mempromosikan pengungkapan kebenaran peristiwa 1965, baik melalui film, diskusi, dan penerbitan buku, merupakan desain pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengadu domba masyarakat, menghalangi niat negara melakukan rekonsiliasi, membenarkan seluruh
menyeluruh pembatasan dan persekusi kebebasan sipil. Hendardi menambahkan penyebaran stigma PKI terhadap beberapa kegiatan telah membangkitkan kebencian orang pada upaya persuasif, dialogis, dan solutif bagi pemenuhan hak korban peristiwa 1965. Agak ganjil ketika TNI dan Polri merasa confirm bahwa PKI akan bangkit padahal mereka memiliki intelijen yang bisa memberikan informasi akurat perihal fenomena di balik berbagai pembatasan dan persekusi atas kebebasan berekspresi, berpendapat, dan berkumpul yang dalam 3 bulan terakhir terus terjadi, kata Hendardi. Hendardi mengatakan kalangan awam pun sebenarnya ragu akan propaganda kebangkitan PKI mengingat konstruksi ketatanegaraan Indonesia yang semakin demokratis.